106.6 FM V Radio, Jalan Sore V-Listener. Balik lagi sama Zara Medina. Seperti biasa ya V-Listener, sore hari ini Zara senang banget loh karena ditemenin sama teman-teman yang cantik-cantik banget. Ini dari Makuku. Halo teman-teman, apa kabar? Baik, Mbak Baik. Zara. Wow, ini kita perkenalan dulu ya. Ada Chelsea Olivia. Halo Chelsea. Hai, Ini apa sebagai kabar? aktris. Baik, Chelsea ini sebagai aktris dan juga brand ambassador dari Makuku ya V-Listener ya. Kita akhirnya ketemu tapi by Zoom ya Chelsea ya. Iya. Sehat ya Chelsea ya. Sehat-sehat, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Dan juga ada Dr. Peggy Yulia SPA, ini sebagai dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Sen Carolus Salemba. Halo Dr. Peggy. Halo Mbak Zara. Sehat ya dok ya? Sehat, terima kasih. Iya, dan kita lanjut lagi, ada the one and only, ada Mbak Airunisa atau Mbak Ica ya, sebagai brand representatif dari Makuku. Halo Mbak, apa Halo, kabar? baik Mbak Zara, ketemu Baik lagi ya kita ya. ya, benar. Kita ketemu lagi di sini, V-Listener, yang mana memang udah bulan Desember. Biasanya kalau misalnya Desember tuh kayak kita tuh udah pengen liburan aja gitu ya. Hawa-hawanya, walaupun memang ini nggak sama seperti biasanya gitu ya V-Listener ya. Tapi kan pengen happy-happy, pengen refreshing juga. Biasanya tuh kalau misalnya kayak liburan bareng keluarga ada aja yang disiapin gitu. Bener nggak sih? Kalau Chelsea sendiri tuh kayak udah siap apa nih di Desember ini nih Chelsea? Iya, kebetulan aku sebentar lagi juga bakalan liburan Oh sama wow, keluarga ke Heeh, Bali sih gitu. ke Dengan Bali. pertimbangan yang cukup panjang ya, karena kan Heeh, biar bagaimanapun kita harus tetap ingat kalau sekarang itu masih pandemi gitu. Jadi betul. apalagi aku juga punya 2 anak, di mana anak aku juga belum mendapatkan vaksinasi gitu. Jadi Mhm. prokesnya juga harus dipikirin matang-matang gitu loh. Jadi sebelum berpergian itu biasanya mungkin ibu-ibu di rumah juga kayak bener-bener ngerasain hal yang sama juga ya kali ya kayak aku gitu Benar, kan, mulai mhm. dari pakaiannya harus dipikirin, Wah, vitaminnya, iya, obat-obatannya, cemilan-cemilannya, terus popoknya, karena biar bagaimanapun tuh semuanya tuh berpengaruh banget untuk perjalanan kita nanti pada saat liburan. Karena kalau mhm. misalnya salah satu aja nggak prepare gitu ya, itu tuh bakalan bikin anak kita tuh jadi nggak nyaman juga nantinya pada saat perjalanan gitu. Benar, benar banget. Apalagi ini 2 anak, biasanya tuh bawaan pasti makin banyak banget ya Iya, Chelsea ya. kalau bisa lemari bisa aku bawa deh tuh. Benar, benar. Ini nyicilnya udah dari kapan nih Chelsea untuk packing? Ini karena kan aku perjalanannya cukup lama ya, Hmm. kita mau ke Bali itu sekitar hampir sebulanan nanti. Wah, lama ya Chelsea ya? Lama ya, karena kan 2 Heeh, tahun nggak kemana-mana benar, gitu. Jadi benar. pengennya ya lebih, banyak jalan-jalan terus rileks aja sih di Bali Ya, gitu. Jadi benar-benar nih bawaannya banyak, mulai dari popoknya, makuku udah benar. semuanya disiapin, vitamin, cemilan Heeh. tuh semuanya udah aku siapin kurang lebih ya mulai dari 2 hari yang lalu lah, seminggu lah kayaknya. Udah, benar-benar. Tapi emang yang nggak boleh ketinggalan adalah popok, karena itu penting banget. Bener Apalagi bener. saya mempunyai anak-anak yang balita gitu ya. Jadi itu Iya. butuh banget, apalagi memang popoknya yang nyaman, harus senyaman mungkin. Bener nggak sih Chelsea? Benar, apalagi karena kalau misalkan kita lagi liburan itu kan, aktivitasnya mereka tuh pasti akan banyak banget kan, outdoor. Benar. Terus kalau misalnya Mhm, aku ke Bali kan pasti mereka itu banyak banget minum, karena di sana kan panas gitu. mhm. Pasti pemakaian popoknya itu akan berbeda ketika aku hanya ada di rumah aja gitu. Jadi, Iya, itu yang harus diperhatikan gitu. Jadi bener-bener concern utama aku, walaupun liburan gitu ya sama anak-anak, aku harus bener-bener ngebawa sesuatu yang bener-bener bikin mereka tuh nyaman gitu. benar. Jangan sampai begitu pas udah jalan-jalan kitanya udah prepare gitu ya, bajunya udah keren-keren tapi Heeh, anaknya sakit gitu kan, rewel gitu. Jadi benar. jangan sampai seperti itu. Itu berarti salah satu hal yang emang kayaknya paling dikhawatirkan saat traveling, bener ya Chelsea ya? Bener banget. Bener banget. Dan ini pas banget juga kita barengan sama Dokter Peggy sebagai dokter spesialis anak ya Dok ya. Apalagi kalau misalnya kayak traveling gitu bareng anak kan memang kayaknya sedikit khawatir gitu, takutnya anaknya cranky, takutnya mungkin mereka ngerasa nggak nyaman, apalagi kalau masih kecil kan belum bisa kayak mengutarakan perasaannya gitu ya. Ada Iya, nggak sih Dok betul. untuk, cara gitu untuk memastikan supaya anak-anak tuh agar tetap nyaman, salah satunya mungkin dari segi popok ya gitu, kayak mungkin kan mereka ada juga ngerasa kayak, "Ini popoknya tuh nggak enak," tapi mereka nggak tahu untuk ngasih taunya gimana nih sama orang tuanya. Iya, betul sekali Mbak Zara. Memang Heeh, kalau liburan pengennya anak senang, anak iya, anak bergerak gitu kan, banyak aktivitasnya. Tapi kalau misalnya popoknya rewel, popoknya nggak enak, nanti dikit-dikit nangis, dikit-dikit pengen minta digendong karena nggak heeh, enak. Memang kalau pemilihan popok itu kita benar-benar sebagai orang tua harus apa ya, harus kritis lah istilahnya iya, ya. Jadi kalau
Pilihan popok itu harus disesuaikan juga dengan ukuran si anak. Jadi jangan anaknya udah tambah besar, popoknya masih yang ukurannya yang Kecil juga. aja. Itu kan juga nanti menimbulkan ketidaknyamanan untuk si anak ya. Mm-mm. Juga kalau kita pilih popok mungkin yang daya serapnya itu juga tinggi gitu. Kalau misalnya dia banyak minum, anaknya kan pasti kencingnya juga banyak. Nanti Mm. kalau nggak serapnya nggak tinggi, nanti bisa beleberan kemana-mana. Benar. Nah, terus juga popoknya itu yang mungkin permukaan luarnya itu masih tetap kering. Jadi walaupun misalnya dia kencing sudah banyak, sudah terserap, tapi jangan sampai yang atasnya itu basah gitu loh, sampai ngerembes lah istilahnya ya. Iya, iya. Kalau enggak, buat kulitnya juga jadi iritasi gitu. Ini berarti popoknya tuh memang harus yang daya serapnya tinggi gitu ya. Dan Daya pastinya serap ini, tinggi, terus juga jangan sampai dia udah banyak isinya, ketekan lagi sama si anaknya satu duk, keluar lagi airnya. benar banget. Ini apalagi Tetap untuk jangan listener, sampai. apa namanya, kayak mungkin memang yang perjalanannya tuh setiap hari itu padat gitu ya Chelsea ya. Dalam satu hari itu mungkin nggak balik-balik ke hotel. Berarti kan ini untuk diapersnya tuh harus pas gitu ya. Seperti makuku. Benar ya Mbak Ica ya? Iya, betul sekali Mbak Benar Zara. banget. Apalagi memang untuk daya serapnya Makuku, kalau misalnya untuk Filisnya emang udah pernah tahu juga, dan kita kan berapa kali udah sempat ngobrol sama teman-teman dari Makuku ya. Ini boleh nggak sih Mbak Ica jelasin untuk kayak yang tadi Dokter Peggy bilang, daya serapnya tuh kalau diapers tuh harus tinggi biar merasa nyaman dan juga permukaannya tetap kering. Bener ya, ini semua ada di Makuku ya Mbak Ica? Iya, jadi benar banget tadi kalau dari penjelasan Mom Chelsea dan juga Dokter Peggy betapa pemilihan popok itu sangat penting ya. Sebenarnya nggak cuma jalan-jalan aja, tapi sehari-hari karena 24 jam anak-anak yang mungkin belum berhasil toilet training kan pasti pakai popok nih. Jadi walaupun terkesannya sepele, popok sekali pakai buang, tapi tentu ini jadi perhatian serius karena kalau anak udah sampai muncul reaksi negatif di area popok itu pasti kasihan sekali kan. Anak yang gak nyaman, orang tuanya juga pasti sedih. Mom Chelsea pasti tahu banget rasanya kalau anak sakit, kita yang pasti ikut sakit kepala dan sebagainya. Benar. Nah, untuk Makuku Air Diapers ini adalah produk popok terbaru yang memang baru launching di bulan Desember ini dari Makuku, namanya Makuku Air Diapers. Jadi 3 keunggulannya itu, yang pertama dia anti gumpal. Jadi kenapa tadi aku bilang ini popok generasi terbaru? Karena kalau generasi sebelumnya mungkin popok-popok pada umumnya masih menggunakan bahan felt kayu ataupun polimer yang kelemahannya adalah masih tebal, kemudian rentan bocor dan suka menggumpal. Nah, popok Makuku Air Diapers ini adalah generasi terbaru yang menggunakan bahan inti SAP atau super absorbent polymer. Jadi dengan bahan SAP ini dia mampu menyerap secara merata, jadi tidak akan menggumpal di satu sisi. Kemudian dia juga super tipis karena tidak ada tambahan bahan lainnya ya. Hanya SAP saja. Ini super tipis, hanya 1,6 mm. Tapi nggak usah diragukan daya serapnya. Daya serapnya sangat tinggi, bahkan 3 kali lebih cepat dibandingkan popok yang lain. Dan yang paling penting juga, dia punya kekuatan untuk mengikat cairan dengan baik sehingga tidak akan menimbulkan naiknya kembali cairan ke permukaan. Jadi popoknya ekstra kering, tetap kering sehingga kulit pantat bayi juga tetap sehat. Wow, ini emang ditunggu-tunggu dan juga dibutuhkan ya Chelsea ya, makanya pasti langsung stok banget banyak untuk Makukunya. Benar. Lagi traveling, benar ya. Tapi untuk listener, mungkin untuk Anda yang pengen tahu lebih jauh soal kulit sensitif pada anak dan juga pengen tanya-tanya, silakan lo kirim pertanyaan Anda ke 081112210066 dan juga jangan kemana-mana ya listener, karena nanti akan ada hadiah menarik persembahan dari Makuku di akhir acara ini. Jadi tetap di Jalan Sore listener. 106.6 FM, V-Radio, Jalan Sore listener, masih bareng sama Chelsea, ada Dokter Peggy, ada Mbak Ica juga, teman-teman dari Makuku ya. Dimana tadi kita lagi ngobrolin tentang kalau traveling itu penting banget untuk menjaga kenyamanan anak. Salah satunya ini adalah dalam hal diapers gitu ya. Nah ini kalau misalnya boleh tahu Mbak Ica, katanya sih memang ada produk terbaru yang tadi udah kita sempat bilang juga ya. Tapi akhirnya kenapa sih Makuku membuat diapers ini untuk anak-anak gitu, concernnya akhirnya apakah banyak juga permintaan atau gimana nih Mbak Ica? Iya, mungkin ini juga memang jadi pertanyaan banyak pihak dari sekian banyak produk
anak gitu ya, kenapa memilihnya popok gitu ya, kita menciptakan satu popok terbaru si Makuku Air Diapers ini. Jadi sebenarnya karena kita lumayan concern, kita tahu bahwa popok ini adalah daily things kan, essential needs, sehari-hari anak pasti pakai popok. Aku nggak tahu ya, tapi mungkin zaman sekarang udah sangat jarang orang yang pakai popok kain, apalagi di masa-masa awal kelahiran anak. Jadi artinya popok sekali pakai ini sangat penting. Tapi ternyata banyak sekali masalah-masalah kesehatan, salah satunya adalah ruam yang sering ditimbulkan akibat salah pemakaian popok. Nanti mungkin Dr. Peggy juga bisa cerita dari sisi medisnya. Jadi kita ingin sekali dalam kehidupan sehari anak-anak, aktivitasnya, ingin kita membuat mereka nyaman. Seperti visinya Makuku, kita ingin menjadi sahabat orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Nah, jadi kita juga nggak cuma pengen bikin anaknya nyaman, juga orang tuanya nyaman. Pasti kalau anaknya sehat, orang tuanya juga tenang gitu. Itulah akhirnya kita berpikir untuk menciptakan popok Makuku Air Diapers, tentunya dengan segala kelebihannya. Kita juga udah melewati proses yang cukup panjang ya, penelitian segala macam, sampai akhirnya lahirlah si Makuku Air Diapers ini dengan 3 keunggulannya tadi. Begitu Mbak Zara. Keunggulannya memang ini penting sekali untuk dibawa kemana-mana juga, yang mana ini kayak mungkin banyak juga pilihan-pilihan diapers, tapi ini hanya yang membuat kayak nyaman dan juga selama beberapa jam gitu ya, yang mana membuat permukaan tuh kering, akhirnya tidak membuat kulit iritasi. Nah kalau Dokter Peggy, bener nggak sih kalau misalnya memang kita kan harus concern banget dalam pemilihan popok gitu ya, tapi kalau misalnya ada anak-anak yang mungkin mudah iritasi gitu, sampai separah apa sih tingkat iritasi anak kalau misalnya kita salah pilih popok? Kalau untuk tingkat iritasi anak itu biasanya ya dari ringan, sedang, sampai berat ya. Kalau misalnya ringan mungkin hanya kelihatannya kemerahan saja, juga nggak terlalu yang melebar. Kemudian kalau untuk yang sampai yang tingkat yang sedang mungkin sudah mulai timbul sampai terkelupas, itu ada. Nah, kalau yang udah sampai berat mungkin selain terkelupas juga dia mulai kelihatan lebih basah gitu loh, karena kan mungkin sudah terinfeksi juga gitu loh. Sih jadinya dibarengi dengan infeksi, karena kulit yang luka itu yang tadinya sudah teriritasi, berarti kan dia pertahanan kulitnya sudah tidak ada nih, sedangkan di kulit kita itu sebenarnya kan memang banyak bakteri-bakteri yang berkoloni gitu, berkolonisasi di kulit. Nah, kalau misalnya pertahanan kulitnya rusak, berarti kan bakteri akan lebih mudah masuk dan menginvasi kulit sehingga terjadi infeksi gitu. Oke, jadi memang kita tuh harus memperhatikan juga ya, karena kan ada beberapa juga anak yang memang orang tua tuh yang ngerasa mungkin kulit anaknya baik-baik aja, tapi ternyata itu memang udah teriritasi gitu ya, karena nggak sadar mungkin, oh merah-merah itu kan awal dari iritasi, bener nggak sih Dok? Iya, betul. Dan juga kalau misalnya kayak Chelsea, pernah nggak sih punya pengalaman gitu, salah pilih popok untuk anak, kayak gitu, ada nggak Chelsea? Pernah banget ya, apalagi dulu waktu anak pertama kan belum tahu nih gimana sih Iya, cara benar. pilih, terus tipe kulit anak itu seperti apa juga belum paham gitu kan. Iya. Jadinya dulu yang paling sering aku temuin ya masalahnya untuk salah penggunaan popok itu adalah ya benar seperti yang kata Dokter Peggy tadi ngomong gitu. Kayak kulitnya tuh jadi gampang merah, iritasi, dia jadi gampang rewel, jadi susah tidurnya, jadi nggak nyaman gitu. Karena awal-awal aku pikir ya udahlah ya iritasi kayaknya cuma gitu doang gitu ya. Padahal tuh sebenarnya enggak, jangka panjangnya tuh banyak sekali. Justru yang paling parah banyak banget teman-teman aku tuh yang mengalami adanya muncul ISK gitu, dan itu bener-bener banyak banget gitu loh masalahnya, mulai dari dia nggak nafsu makan, mulai dari dia susah tidur, naik berat badannya juga susah banget gitu. Jadi kayak, ya ampun, gara-gara salah pakai popok aja itu tuh kayak bisa fatal banget gitu loh. Jadi kita ibu-ibu penting banget nih benar memilih popok yang nyaman, yang aman juga buat anaknya, dan juga kita harus mengenali karakter kulit anak kita tuh seperti apa gitu. Dan seperti yang udah Dokter Peggy tadi ngomong juga itu benar banget ya, kalau misalkan ukuran itu tuh sangat penting banget. Jadi jangan sampai anaknya udah harusnya pakai size M gitu misalkan, kita masih pakainya size-nya S terus. Nah itu tuh yang bikin mereka tuh karena terlalu ketat, jadinya itu salah satu penyebab untuk iritasi juga gitu.
Jadi memang justru kalau misalnya untuk ukuran tuh harus disesuaikan banget ya dok sama berat badannya. Karena kan Betul. ada Iya, juga betul. kayaknya orang tua kira-kira aja nih, kayaknya anak saya ukurannya nih kayaknya SD, masih SD, soalnya badannya masih mungil, misalnya kayak gitu. Ternyata harus lihat dari ini ya, berat badannya, karena itu lebih valid gitu, bener ya dok ya? Iya, betul sekali Mbak Zara. Mm-mm. Nanti kalau misalnya ukurannya udah harusnya yang tadi Chelsea bilang udah M, tapi masih pakai S, udah aduh kayaknya susah bergerak juga. Terus juga nanti kalau kencingnya atau nya itu fesesnya jadi bocor kemana-mana karena Betul, betul. nggak cukup lagi untuk nampung pantatnya yang udah besar ya. Benar. Nah, itu dia. Tapi kalau misalnya Mbak Ica sendiri untuk makuku ini ada berapa ukuran nih Mbak? Dari usia berapa, dari berat badan berapa sampai berapa nih Mbak untuk pilihannya? Oke, jadi untuk produk Makuku Air Diapers, pertama aku mau kasih tahu terbagi di 2 tipe. Ada tipe perekat dan tipe pants atau celana. Nah, untuk tipe perekat ini kita ada size S, M, dan L. Untuk yang tipe celana ada size L dan XL. Tapi sekali lagi makanya di packagingnya Makuku Air Diapers juga kita mencantumkan, nggak terlihat ya, Ya. tapi intinya di packaging ini tercantum berat badan. Jadi ini harus jadi perhatian orang tua untuk memilih popok sesuai berat badan anak. Nah, kebetulan kalau di Makuku Air Diapers untuk paling kecil dari berat badan 4 kg sampai yang paling besar berat badan 17 kg. Tapi ini baru tahap pertama sih, Mbak Zara, Chelsea dan Dr. Peggy, dan kedepannya kita memang akan terus mengembangkan si Makuku Air Diapers, misalnya nanti dengan penambahan size dan sebagainya. Betul banget. Jadi mungkin untuk yang memang beratnya sudah lebih dari 17 gitu, masih pengen menggunakan makuku, nanti mungkin bisa dipertimbangkan ya Mbak ya. Oke, listener, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Sekali lagi untuk listener yang emang pengen tanya-tanya dan juga pengen tahu lebih lengkap lagi soal kulit sensitif pada anak. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Makuku. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jalan Sore. 106.6 FM, V Radio, Jalan Sore masih ada Zara Medina sampai nanti jam 8 malam, yang mana kita nih sekarang lagi kedatangan wanita-wanita cantik, listener. Walaupun bukan, ini masih untuk listener ya, kalau misalnya pengen tahu tentang kulit sensitif gitu kan. Tapi ini nih yang paling penting, ada Chelsea di sini sebagai aktris dan juga brand ambassador dari Makuku. Ada Dr. Peggy Yulia, SPA, ini sebagai dokter spesialis anak dari Rumah Sakit San Carlos Salemba, dan juga ada Mbak Hairunisa sebagai brand representatif Makuku. Untuk Anda juga yang baru aja join, listener, masih bingung gitu, ini Makuku apa sih? Ini Makuku ini kan adalah diapers ya, yang sangat baik sekali untuk teknologinya. Nanti kita juga bakal ngobrol, listener, yang mana ngelanjutin soal tadi nih, untuk Chelsea, tadi kan sempat cerita, ternyata kalau misalnya salah pilih popok tuh, untuk berakibatnya tuh lumayan juga panjang gitu ya, apalagi memang bisa juga memicu untuk infeksi saluran kemih. Bener ya Chelsea ya? Ya, betul. Tapi selain itu kalau misalnya Chelsea yang awal mula banget, yang dilihat untuk memilih popok tuh yang seperti apa sih Chelsea? Yang pastinya nyaman. Nyaman, terus kita juga harus riset tuh. Ibu-ibu tuh sekarang udah pintar-pintar semua sih. Ya. Apalagi zaman sekarang kan semua gampang ya, kita udah riset gitu loh. Maksudnya adalah kita harus pintar-pintar juga mencari produk-produk itu yang selain nyaman buat anak juga aman gitu loh, dari segi kualitasnya, dari segi bahan-bahannya gitu. Dan seperti kayak Makuku Air Diapers ini kan juga bener-bener seperti yang tadi udah disebutin ya, maksudnya keunggulan-keunggulannya sama Mbak Ica gitu. Itu tuh menjadi concern utama kita sebagai ibu-ibu gitu. Jadi karena si Makuku ini daya serapnya cukup banyak sekali sampai 600 mili gitu. Jadi yang which is itu benar-benar doa semua ibu-ibu gitu. Jadi supaya malam-malam tuh nggak anak-anak tuh jadi lebih nyaman untuk tidur gitu loh. Karena dengan kualitas tidur yang baik, aku juga percaya itu pertumbuhan anak juga jadi semakin lebih baik gitu. Jadi karena popok doang gitu ya, kita kan mikirnya karena popok doang gitu, tapi sebenarnya imbasnya tuh panjang banget loh gitu. Jadi kita sebagai ibu-ibu, satu lagi kita harus benar-benar pinter juga gitu loh memilih produk, bahannya seperti apa, keunggulannya apa gitu. Jadi ya Makuku adalah jawaban dari doanya semua ibu-ibu, aku rasa. Benar banget. Jadi jangan juga mudah tergiur dengan kayak untuk produk-produk yang diskon gitu ya, listener ya. Jadi memang kita harus ngelihat spesifikasinya juga dan juga keunggulannya. Tapi kalau misalnya kayak
kita sering, ini apalagi Chelsea kan mau berliburnya ke Bali nih ya dok ya, berarti kan banyak banget nanti aktivitas outdoor gitu. Akhirnya kan kayak kelembapannya semakin meningkat juga. Nah akhirnya juga untuk menukar atau mengganti popok yang baru gitu dok, itu idealnya tuh berapa jam sekali sih dok? Oke, sebenarnya kalau untuk mengganti diaper sebaiknya sih setiap 2 atau 3 kali ya. Jadi kita cek tuh setiap 2 atau 3 jam sekali nih diapersnya udah basah belum gitu sama kencingnya gitu. Itu idealnya sih seperti itu, 2 sampai 3 jam sekali untuk penggantian popok gitu. Oke, walaupun memang daya serapnya tinggi, tetap juga ya Mbak Ica ya, memang harus juga diganti. Dan juga jangan lupa, karena lagi liburan kan kadang-kadang suka asik gitu, udah jam berapa ya? Wah, kalau misalnya sampai Iya. berjam-jam kan kasihan juga untuk kulit anaknya gitu ya. Tapi kalau misalnya memang sudah terlanjur iritasi nih dok, apa sih hal pertama yang harus kita lakukan? Ya, kalau udah terlanjur iritasi ya berarti memang itu kan sebenarnya iritasi itu lebih disebabkan karena adanya urin atau feses ya yang mengiritasi kulitnya si bayi atau Ya. anak. Jadi kalau misalnya sudah timbul iritasi ya mungkin kita harus area yang teriritasi itu harus terkena udara gitu loh. Jadi jangan terlalu yang lembab. Jadi harus dikeringkan lah istilahnya. Nah, misalnya ya untuk beberapa saat mungkin kita membiarkan anak tanpa diapers dulu gitu. Ya, supaya area yang ruamnya itu tuh bisa kering gitu loh. Kenapa jangan tertutup dengan diapers itu kan makin lama makin lembab juga dan juga ada gesekan mungkin. Jadi biarkan tanpa diapers dulu. Kemudian kalau misalnya itu juga bisa kita bersihkan dengan air hangat. Kemudian juga kalau mau menggunakan sabun, pilih sabun yang benar-benar khusus untuk yang lembut, terus yang tidak mengandung pewangi lah istilahnya, pengharum gitu. Kemudian kita keringkan setelahnya itu dengan kain yang lembut gitu. Kalau misalnya memang sudah sampai merah banget ya mau nggak mau kita harus pakai salep ya atau krim gitu untuk menutup cerita untuk menutup si yang ruamnya ini gitu. Nah biasanya memang dianjurkan untuk memakai salep yang mengandung zinc oxide. Jadi memang zinc itu baik untuk jadi regenerasi kulitnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ruam itu kan selain merah yang tadi bilang ada yang sampai terkelupas gitu kan. Nah, dengan pemakaian salep kulit yang mengandung zinc oxide itu biasanya lebih baik regenerasi kulitnya gitu. Oke, jadi memang harus tetap diperhatikan juga untuk kelembapan. Jangan lupa juga persiapkan juga untuk salepnya ya dok ya. Iya. Nah kalau Mbak Ica, untuk permukaannya sendiri tuh kan kayak permukaannya 3D gitu ya Mbak ya. Boleh nggak sih dijelasin lagi untuk listener mungkin yang baru aja join, untuk apa sih ini permukaan 3D dari Makuku Diapers ini? Iya, jadi tadi seperti yang dokter bilang kan salah satu untuk mencegah atau mengatasi ketika sudah iritasi gitu ya, harus ada sirkulasi udara. Nah ini juga jadi salah satu keunggulan dari popoknya Makuku Air Diapers. Struktur di bagian dalamnya itu 3D, jadi seperti timbul-timbul seperti itu. Nah ini tujuannya adalah mengurangi kontak langsung kulit dengan diapersnya. Jadi ada sirkulasi udara, di mana ada sirkulasi 2 arah nih Mbak Zara. Jadi bisa membuang udara yang lembab dan panas keluar, sehingga pantat bayi tetap sejuk. Dan yang nggak kalah penting memang seperti yang tadi dokter juga disampaikan, bahwa sebagus apapun ya diapersnya ya, pemakaian popoknya harus diperhatikan. Harus tadi 2-3 jam sekali, tapi kecuali tentu kalau sudah BAB nggak perlu nunggu 2-3 jam sekali ya, jangan sayang popok daripada sayang anak, harus segera diganti gitu Mbak Zara. Oke, wah ini menarik banget ya listener. Jadi untuk Anda yang mau tanya-tanya dan juga pengen tahu soal kulit sensitif, jadi langsung aja pertanyaannya dikirim ke WhatsApp di 0811121066 dan juga jangan kemana-mana listener karena nanti akan ada hadiah menarik dari Makuku abis acara ini ya listener, tetap di Jalan Sore. 106.6 FM, V Radio, Jalan Sore listener, masih ada Zara Medina, dan juga bareng-bareng sama teman-teman dari Makuku ya. Ada Chelsea Olivia sebagai aktris dan juga brand ambassador dari Makuku, ada juga Dr. Peggy Yulia SPA sebagai dokter spesialis anak dari Rumah Sakit San Carlos Salemba, dan juga ada Mbak
Khairunisa atau Mbak Ica ya sebagai brand representatif dari Makuku. Yang mana ini makin seru kita ngobrolin ya tentang kulit sensitif pada anak dan juga ini kayak mungkin efek-efek dari kita salah memilih untuk popok gitu ya. Dok, ada nggak sih dok kayak misalnya mungkin yang memang harus diperhatikan juga saat traveling dok, mungkin kayak kita traveling dengan balita yang masih menggunakan diapers gitu. Ini sebenarnya kalau menggunakan diapers untuk setiap harinya, setiap jamnya itu nggak apa-apa nggak sih dok? Aman nggak sih dok? Ya, kalau untuk penggunaan diapers ya pasti kalau untuk bayi yang belum bisa toilet training itu pasti ada penggunaan diapersnya ya setiap harinya. Tapi yang penting yang tadi seperti saya bilang, kalau untuk penggunaan diapers itu harus dicek atau diganti ya setiap 2-3 jam sekali gitu. Jadi kalau misalnya dia kencing, jadi udah langsung diganti. Karena kan kalau enggak nanti urin itu merupakan bahan untuk bisa yang mengiritasi pantat si bayi gitu. Lagian juga kalau misalnya udah berat juga dia juga mungkin geraknya juga jadi nggak enak ya kalau diapersnya udah penuh terisi sama pipisnya gitu. Dan juga mungkin kalau untuk traveling kan biasanya kita sering tuh menggunakan tisu basah gitu ya, kan. Betul. Bersihkan. Nah, pilihlah tisu basah untuk bayi yang tidak mengandung alkohol, kemudian tidak mengandung yang seperti pengharum gitu. Jadi yang benar-benar polos aja gitu yang karena kan kulit bayi itu pada umumnya semua sensitif gitu loh. Kulit bayi itu tuh masih tipis dia. Jadi kalau ada penggunaan alkohol yang sering, kalau misalnya tadi kita bilang, nanti pampers setiap 2-3 jam sekali kita bersihkan, setiap 2-3 jam sekali kena alkohol, ya lama-lama tipis, makin tipis. Dan pastinya perih juga ya dok ya, maksudnya kalau misalnya betul. bahan alkoholnya. Itu. Jadi memang cukup dibersihkan dengan misalnya kalau itu ya tisu yang tidak mengandung alkohol. Nah kalau misalnya udah sampai di hotel ya, udah kita benar-benar pakai air hangat aja gitu loh. Jadi tisunya jangan dipakai lagi. Nanti kalau misalnya lagi ada di luar yang sulit untuk dapat, itu baru. Kalau air kan lebih alami jadinya. Bagaimana kalau misalnya menggunakan kayak kapas dibasahin gitu, aman nggak sih dok? Iya, itu nggak apa-apa, itu aman. Pokoknya setiap kali habis dibersihkan dengan air hangat ataupun tadi dengan tisu basah, itu harus dikeringkan kembali gitu loh. Iya. Baiknya jangan jadi habis dibersihkan pakai tisu basah, blok langsung ditutup lagi dengan diapersnya gitu. Jangan, harus dikeringkan dulu baru. Oke, dikasih angin-angin dulu udara biar tidak lembab gitu ya dok ya? Ya, dilap lagi lah dengan kain yang lembut gitu. Kemudian kalau misalnya memang belum terjadi iritasi, nah itu tetap kita bisa kasih salep atau krim yang memang khusus untuk di area diapernya. Gitu. Oke. Nah kalau misalnya untuk soal anak-anak nih dok, bisa ada nggak sih tips dok gitu yang tadi emang udah sempat bilang juga, tapi mungkin kita ulang lagi sedikit ya untuk listener mungkin yang baru join. Ada nggak sih dok kayak kita tuh melihat anak kita tuh tidak nyaman saat menggunakan popok gitu. Tips-tips caranya tuh gimana sih dok untuk melihat dan juga mengetahui? Ya pasti kan dia juga rewel, terus juga nggak mau bergerak. Itu yang paling kelihatan. Jadi biasanya anaknya aktif gitu, mungkin yang udah 4 bulan, 5 bulan itu kan udah mulai gerak-geraknya lebih banyak. Dia tuh pasti akan cuma diem aja gitu loh, males bergerak. Nah itu biasanya dia karena nggak nyaman iniannya. Kalau nyaman pasti dia diajak main pun dia akan mau banyak gerak gitu loh. Jadi memang ini berarti selain kayak tadi yang Chelsea bilang juga infeksi saluran kemih gitu ya, ini berarti juga bisa menghambat tumbuh kembang anak ya kalau misalnya kayak kita juga salah memilih popok gitu ya dok ya? Iya betul sekali. Kan kalau misalnya terjadi yang tadi iritasi awalnya kan yang namanya ruam popok, kemudian nanti pertahanan kulitnya semakin rusak, ada invasi lagi bakteri ke kulitnya. Nah kemudian nanti si bakterinya ini juga kalau itu nanti dia bisa akan naik gitu loh, masuk ke saluran kencingnya gitu. Mungkin untuk anak-anak perempuan ya lebih sering mengalami infeksi saluran kencing dibandingkan dengan anak laki-laki karena kan memang saluran kencingnya kalau untuk anak perempuan itu kan lebih pendek. Bakterinya itu lebih cepat menginvasi untuk anak itu ke kandung kemih, maka nanti bisa naik sampai ke ginjal
Nanti Wah, terjadi bahaya banget ya dok ya. saluran kemih bagian atas, yaitu daerah ginjalnya. Oke. Gitu. Bahkan justru maksudnya untuk infeksi seperti itu yang kita pikir itu kayak bisa hanya berinfeksi untuk orang dewasa, ternyata anak-anak juga bisa mengalami itu juga ya dok ya? Iya, betul. Hmm. Jadi dan di mana gejala klinisnya pun itu tidak khas biasanya kalau pada anak dengan infeksi saluran kencing. Kalau dewasa kan mungkin anak yang udah lebih besar dia bisa bilang aduh kencingnya sakit gitu. Rasanya terus jadi dia nahan-nahan kencing karena takut nih kalau kencing dia berasanya sakit gitu. Kan kalau anak-anak kecil atau bayi itu kan nggak bisa mengatakan gitu keluhannya apa, palingnya cuma demam, bisa muntah yang tadi Chelsea katakan juga, dan juga nggak mau makan, jadi lesu, nggak aktif. Nah seperti itu, diare bahkan juga bisa jadi seperti itu karena infeksi saluran kencing. Wah, iya ini sangat berbahaya banget ya. Balik lagi ke Chelsea nih, Chelsea ibu yang mempunyai anak 2 gitu ya, Chelsea akhirnya kan anak kedua ini belajar dari pengalaman pertama gitu ya. Chelsea juga pernah nggak sih akhirnya menemukan kalau anaknya Chelsea nih nggak nyaman nih menggunakan popok dan juga ternyata salah popok. Ada nggak Chelsea pengalaman seperti itu? Melihat anak-anak nggak nyaman? Iya, pernah banget. Kayak yang tadi aku cerita gitu ya, dulu awal-awal terutama pada saat anak pertama tuh, lebih seringnya kenanya tuh di anak pertama gitu kan, waktu Nastusya zaman dulu gitu. Jadi sering banget kayak dia kok tiba-tiba ruam lagi ya, padahal udah lumayan sering gitu loh aku gantiin popoknya. Bahkan sebelum 2 jam aja, sebelum basah banget udah diganti gitu, tapi tetap kok kayaknya merah-merah, bintik-bintik gitu kan. Itu kenapa gitu. Jadi setelah cari tahu, ya dia nggak cocok dengan produk itu gitu. Terus pada saat udah mulai jalan tuh ya, yang paling sering aku dapetin adalah selain iritasi, popoknya gumpal. Nah itu kan juga menghambat pergerakannya mereka gitu loh. Mereka juga jadi nggak nyaman gitu loh. Terus itu juga berarti kurang nyaman juga, kurang cocok juga sama popoknya. Seperti itu aja sih Mbak Zara. Benar ya. Kalau menggumpal tuh memang kasihan ya untuk anak-anak ya, karena mereka duduk juga nggak nyaman, seperti itu ya. Baik lagi nih ke Mbak Ica. Mbak Ica ini berarti kan untuk Makuku ini juga punya teknologi anti gumpal, benar ya Mbak Ica ya? Betul sekali, karena popok Makuku Air Diapers ini menggunakan bahan inti super absorbent polymer. Jadi dari bahan CSAP ini lahirlah 3 keunggulan dari Makuku Air Diapers. Yang pertama dia anti gumpal karena dengan bahan SAP dia mampu menyerap secara merata. Jadi kalau mungkin biasanya kita suka lihat anak baru dipakein diaper sebentar udah menggendut di satu sisi ya, menggumpal di satu sisi, bahkan nggak jarang tuh kalau lagi lari-lari diapersnya melorot kan, karena ada gumpalan berat itu kan, iya itu kan pasti mengganggu aktivitasnya juga. Kemudian yang kedua, dengan bahan SAP ini tanpa campuran bahan lain juga ya, jadi tipis, super tipis dan ergonomis, bahkan karetnya ini, jadi kan kalau ngomongin diapers nggak cuma di area genitalnya aja ya, tapi juga di bagian pinggang nih, karena ada karet. Nah ini karetnya kita sangat lembut, jadi tidak akan menimbulkan apa ya, seperti jiplakan merah di bagian pinggang dan perutnya. Kemudian juga selain itu walaupun super tipis tadi yang aku bilang hanya 1,6 mm, tipis banget, dan dia juga ergonomis, mengikuti lekuk paha si anak, jadi mendukung aktivitasnya, dan daya serapnya ini sangat baik. Seperti yang tadi juga berkali-kali mention sama Dokter Peggy bahwa harus tetap kering kulitnya, jangan sampai basah. Nah kalau misalnya udah daya serapnya lama, pasti kan nggak langsung menyerap dengan baik, jadinya kulit bayi ini basah kan, nggak kering kan Mbak Zara. Nah selain bisa menyerap dengan baik, dia juga bisa mengikat cairan dengan kuat, jadi nggak ada osmosis balik nih, atau bahasa gampangnya si cairan ini nggak muncul lagi ke permukaan, jadi kulitnya tetap kering gitu. Dan juga pastinya anak-anak ngerasa nyaman juga ya untuk bergerak, seperti itu ya. Wah, Listener, ini makin seru, Listener. Untuk Anda yang mau tanya-tanya, silakan masih kita tungguin di WhatsApp di 0811122166. Dan juga ini akan ada hadiah menarik ya, Mbak Ica ya, dari Makuku ya. Jadi untuk Listener jangan kemana-mana, tetap di Jalan Sore. Silakan Pak. 106.6 FM, V Radio, Jalan Sore, listener. Nggak terasa kita udah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol ya, barengan sama Chelsea, sama Dokter Peggy, dan juga Mbak Ica dari Makuku nih. Mungkin untuk listener yang baru aja join di Jalan Sore gitu ya, boleh nggak sih Chelsea dikasih tahu nih untuk pesan
trik and tipsnya juga gitu untuk para orang tua yang pengen ngajak anak-anaknya traveling nih? Ya, sebenarnya aku juga masih belajar sih, Mbak Zara. Mhm. Karena tiap anak itu kan beda-beda ya. Jadi Ya. treatment-nya juga pasti setiap anak itu nggak bisa disamaratakan dengan anak yang lain juga gitu. Mhm. Tapi dengan adanya apa ya, udah ada anak pertama, anak kedua, bener deh yang paling penting untuk anak-anak itu adalah kenyamanan nomor satu, Wow. kesehatan juga. Terus udah gitu kita gimana caranya sebagai orang tua bikin mereka itu selalu bahagia dimanapun mereka berada gitu. Jadi itu adalah tugas utama kita tuh. Nah di lain-lainnya tuh bakalan ngikutin gitu. Jadi kalau misalkan untuk traveling sendiri untuk ibu-ibu menurut aku jangan pernah lupa untuk bikin checklist juga gitu ya. Jadi dari makanannya, dari pakaiannya, dari popoknya, berapa banyak yang dibutuhkan, terus dari vitamin, obat-obatan itu semuanya juga selalu aku bawa gitu dan selalu aku prepare gitu. Jadi supaya yang kita harapkan adalah travelingnya juga jadi menyenangkan dan nggak ada drama-drama anak rewel, apalagi dia sampai sakit gitu. Benar. Seperti itu sih. Sehingga akhirnya travelingnya juga semuanya menyenangkan gitu ya. Bener, apalagi Kitanya kalau juga tenang. iya, apalagi kalau misalnya travelingnya di tempat-tempat yang mereka tuh belum pernah datang ke sana. Iya, iya. Seperti Dante ini kan baru pertama kali banget dia tuh akan naik pesawat dan pertama kali banget dia akan pergi ke perjalanan yang cukup jauh lah gitu. Karena dari sejak lahir sampai sekarang nih dia tuh sama sekali belum pernah traveling gitu. Jadi lumayan deg-degan juga Iya, sebenarnya iya, gitu. iya, iya, Jadi benar. bener-bener dari A sampai Z itu udah aku siapin banget gitu loh. Jadi hal yang buat dia nyaman itu adalah concern utama aku. Itu penting banget ya, sampai bikin list listener ini penting banget bikin list soalnya juga kadang-kadang kita mau ingat semua tapi kadang-kadang di saat Lupa. udah mau berangkat suka lupa ya Chelsea ya. Nah balik lagi untuk dokter Peggy gitu, untuk dokter ada nggak sih pesan untuk mama papa mungkin dari listener yang lagi dengerin untuk pemilihan popok nih dok? Iya, jadi seperti yang tadi udah kita bahas ya Mbak Zara, kalau pilih popok itu sebaiknya disesuaikan ukurannya dengan badannya anaknya. Kemudian juga kemudian popok yang daya serapnya tinggi, yang permukaannya tetap kering, nggak gampang bocor. Nah, terus juga dicek pemakaian diapersnya setiap 2-3 jam sekali. Jadi jangan tunggu sampai udah berapa lama gitu sampai udah keberatan itu anak dibawa pampers yang penuh dengan pipisnya gitu. Kasihan. Nah, kemudian juga dikasihkan ini yang tadi pemakaian tisu basahnya jangan yang menggunakan alkohol. Sebisa mungkin kalau membersihkan bila ada air hangat ya dengan air hangat dan harus dikeringkan setelahnya. Gitu. Yang penting juga adalah membawa ini krimnya gitu loh supaya bokongnya atau pantatnya itu enggak sampai merah. Gitu. Diaper. Itu salah satu pertolongan pertama juga ya pada iritasi ya. Dan juga balik lagi sama Mbak Ica. Boleh nggak sih Mbak Ica dibocorin gitu ke listener Makuku Air Diapers nih bisa dibeli di mana, didapatkan di mana? Mungkin langsung pengen beli untuk listener juga yang mau traveling kayak Chelsea ya. Silakan Mbak Ica. Iya, jadi untuk Makuku Air Diapers bisa ditemukan di e-commerce kita ya, bisa dibeli secara online. Apalagi di bulan Desember ini kan bulan launchingnya Makuku Air Diapers, jadi masih banyak promo. Jadi buruan diserbu. Menarik sekali nih Kemudian selain di online, jadi Makuku ini juga sudah punya kurang lebih 22 store Mbak Zara di Pulau Jawa selain Jabodetabek, ada di Bandung, Surabaya, Jogja, Semarang, Purwokerto, Malang ya. Dan nanti alamat lengkapnya boleh juga dicek di website kita www.makuku.co.id dan doakan tahun depan kita bisa masuk ke supermarket besar jadi lebih mudah dibeli oleh Mami Dedi. Oke, jadi lebih mudah sekali listener untuk Anda yang berada di luar kota silakan bisa cek lagi di websitenya Mbak Ica ya. Nah yang terakhir nih Mbak Ica untuk listener mungkin yang nungguin hadiah dari Makuku caranya gimana nih Mbak Ica? Iya, jadi kita punya hadiah 15 pack Makuku Air Diapers untuk 15 pemenang yang beruntung dan juga 100 voucher belanja. Jadi buat yang mau ikutan follow Instagram kita @makuku.indonesia.official dan nanti di situ dilihat ketentuannya. Ada kuis juga yang harus dijawab.
Oke, jadi udah lengkap, pokoknya langsung lihat aja. Di Instagramnya juga bisa ya Mbak ya untuk dapat info-infonya ya? Ya, betul di @makuku.indonesia.official. Langsung di-follow karena sebenarnya giveaway-nya nggak dalam rangka launching Makuku Air Diapers aja. Kita suka ada giveaway kan ya, bikin surprise, tiba-tiba bikin giveaway. Jadi kesempatan juga buat Mami and Daddy yang mau tahu banyak soal info Makuku ataupun soal kesehatan dan tumbuh kembang anak ya, kita juga sering berbagi edukasi hasil dari interview dengan para dokter dan juga tentunya info produk dan info giveaway. Wah, oke. Ini menarik banget, listener. Silakan langsung cek lagi, sekali lagi, di Instagramnya di @makuku_Indonesia. Terima kasih untuk Chelsea, untuk Dr. Peggy, dan juga Mbak Ica dari Makuku. Ya, Yang mana tadi Terima seru kasih, banget ya Mbak hari ini ya, untuk tips-tips travelingnya, dan juga mengetahui lebih jauh tentang kulit sensitif. Dan untuk listener, ini nanti kita bakal lanjut lagi di Jalan Sorenya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Jalan Sore.